terlebih dahulu Bapak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu para undangan yang terhormat, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Bali atau yang mewakili, serta Bapak Ibu undangan dan para hadirin yang berbahagia. Senang sekali rasanya, perkenalkan saya Galuh Praba dan di samping saya juga hadir. Dan saya Ketut Bendesa. Bapak Ketut Niki adalah pembina dan juga sutradara ya untuk pagelaran hari ini. Tapi agak grogi loh. Loh kok grogi? Ya, kalau pembinanya grogi gimana yang tampil nanti tambah grogi? Enggak, artinya tumben berdiri di samping mbaknya yang waduh kayak apa sih? Langit dan bumi aja. Ini apa karena malam minggu jadi keluar Buni? Betul, begitu kan. Keluar ininya, apa namanya, buayan-buayannya ya. Nah, saya mengucapkan selamat datang sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian di kalangan Angsoka Taman Budaya Provinsi Bali, di mana hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah pertunjukan yang bertajuk Dunia Seni Penuh Arti. Boleh tepuk tangannya? Ya, mungkin bisa saya tambahkan sedikit Mbak. Silakan. Hadirin semuanya yang berbahagia hari ini juga bisa hadir akan menyaksikan rangkaian acara dari rekan-rekan disabilitas. Nah, satu info sebelum semuanya bisa menyaksikan tampilan mereka, ada satu hal spesial yang harus saya sampaikan dari awal Mbak, terkait dengan aplaus. Tepuk tangan ini tepuk tangan, ya tepuk tangan. Ada tepuk tangan yang spesial dan memang itu harus juga kita infokan. Yes. Karena banyak yang tampil ada rekan disabilitas tuli, jadi tepuk tangan yang harus kita tunjukkan ketika mengapresiasi mereka adalah dengan gerakan tangan seperti ini. Ya, jadi ini bukan Putri Indonesia ya? Bukan. Kalau Putri Indonesia ada action dikit. Action dikit. Oke, nanti kita harus apresiasi juga. Betul, ya. Saya juga penasaran nih karena disampaikan tadi oleh Pak Tut yang tampil adalah rekan-rekan disabilitas, di mana ada yang tunarungu, ada tunanetra, yang juga akan tampil di sini ya Pak ya. Kayak apa sih penampilannya? Ada handicap juga. Handicap juga. Jadi kalau boleh saya sampaikan, ada tarinya, kemudian ada karawitannya, dan ada seni rupa. Waduh, jadi penasaran ya seperti apa nanti hasilnya. Yang katanya grogi nih. Ibaratnya kalau di kuliner itu menikmati gado-gado gitu. Oh, campur-campur. Tapi yang ini campur sari dong ya. Iya betul, karena membangun keindahan. Selaras dan indah. Mudah-mudahan bisa menghibur kita semua di sini. Siap. Tampilan kali ini adalah persembahan ya Pak ya, dari Sanggar Tari Sekar Dewata yang nanti berkolaborasi juga dengan Sekegegontangan Guna Widya Taksu. Ini dari Gianyar ya Pak ya? Kalau Sanggar Sekar Dewatanya iya di Gianyar. Kemudian untuk yang Seketabu Kerawitannya rekan netra ini dari Denpasar. Dari Denpasar, mereka dengan nama sekenya Guna Widya Taksu. Baik, luar biasa. Nah, saya dari tadi cuma kita berdua yang ngobrol, di sini juga ada orang loh. Ada. Belum saya perkenalkan ya. Sudah hadir juga Bli Made, nama gantengnya adalah Made Windawan. Beliau adalah penerjemah kita nih pada sore hari ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk penerjemah kita ya. Terima kasih semuanya sudah semangat dan mengerti nih. Wah, cespleng. Baik, yang kayak gitu kita harapkan. Baik, kayaknya ini udah kelamaan nonton kita berdua Pak. Ini kok nggak tampil-tampil nih, kebanyakan ngobrol. Kita akan segera aja. Kita segera, namun sebelumnya saya akan bacakan juga siapa-siapa saja yang berada di balik penampilan ini, di mana pimpinan produksinya ada Bapak Made Dharma Susila. Hadir di sini Pak? Barusan hadir. Baik, kemudian ada sutradaranya sudah di samping saya, Bapak Iketut Gede Berdesa. Penata tabuhnya nanti ada Iwayan Merte. Pak Wayan Merte berdiri dong Pak. Ganteng ya. Kemudian ada talent pelukis juga hari ini Pak ya. Ada Pak Yanik.
Wah, mantap. Nanti beliau akan melukis. Betul. Jadi beliau akan melukis dari awal pementasan ini sampai terakhir nanti. Ya. Seperti apa ya, kita Ya. akan saksikan bersama. Baik, langsung saja penampilan pertama yang akan kita saksikan yakni sebuah teatrikal. Betul. Jadi ada kisahnya ya, Ya. ada cerita dan ada percakapannya dengan tajuk Tuli Bukan Pilihan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Apa?
Iya, tadi kita saksikan bersama-sama sebuah teatrikal ya Pak ya, yang dipersembahkan oleh rekan-rekan tunarungu kita hari ini yang luar biasa Pak. Ya. Saya nggak bisa berkata-kata. Tuli bukan pilihan. Tuli bukan pilihan. Mereka tidak ingin ya Pak ya. Tidak ingin. Tapi memang kondisi yang sebuah hadiah sebetulnya ya diberikan kepada mereka. Dan baru saja mereka tadi juga membantu rekan-rekan kita yang tunanetra untuk naik ke atas panggung, akan bersiap untuk tampil di penampilan berikutnya. Di panggung yang megah ini dengan karpet merah, dengan lampu yang bersinar terang, mereka tampil dengan cantik dan anggun dengan pakaiannya yang luar biasa, berbeda pasti daripada biasanya. Sebentar Mbak, sebentar. Kok Mbak, kayaknya penonton udah tahu tempatnya. Terus karpetnya juga mereka tahu merah, ada lampu dan sebagainya. Kok dibilangin lagi Mbak? Ya dong, karena kalau tadi kita tepuk tangan saja ada dua versi ya untuk mengapresiasi rekan-rekan kita yang tunarungu, maka saya juga harus dong mengapresiasi rekan-rekan kita yang tunanetra yang kemampuannya terbatas, hanya dapat mendengar. Jadi saya harus ceritakan juga agar beliau-beliau sendiri dapat membayangkan seperti apa sih megahnya tempat mereka tampil hari ini dengan ramainya penonton ya Pak ya. Betul. Yang hadir melingkar, duduk melingkar, sangat guyup, sangat hangat di malam minggu ini. Ya, dan sekarang kita sudah melihat penari sudah mulai untuk melakukan tarian mereka yang kedua, yakni dinamika tubuh dalam senyap.
Aktivitas kegiatan saya adalah mengajar tari di sanggar yang saya bentuk sendiri, yang namanya Sanggar Sekar Dewata. Itu berdiri tahun 2001 dan sampai sekarang 2022 sudah hampir 20 tahun ya. Aktivitas kegiatan sanggar, program yang kita jalankan memang bisa dikatakan tetap stabil, tetap berkesinambungan seperti itu. Karena saya punya pendapat bahwa dengan keberadaan sanggar itu, yang dimana program di dalamnya adalah pelatihan tari, yang kita tuju atau sasarannya adalah para anak-anak, itu memiliki bisa dikatakan memiliki nilai yang cukup strategis. Kenapa begitu? Karena dengan berkesenian secara tidak langsung anak-anak dibentuk karakternya. Kita ketahui dalam dunia seni itu ada kerja kolektif, ada apa namanya itu, menstimulasi rasa, melatih anak-anak terhadap lingkungan juga bisa dikatakan demikian, melatih kerjasama, dan semua itu bercakup dalam satu bungkus besar yang sering disebut kita mengajarkan anak-anak untuk melestarikan seni dan budaya. Jadi bisa dikatakan yang itu merupakan tag besar. Bagaimana anak-anak itu dikirim, diajarkan untuk selalu mencintai seni dan budaya. Padahal sesungguhnya di dalam kalimat atau istilah melestarikan seni budaya itu banyak poin-poin yang dicakup di dalamnya, pembentukan karakter, kemudian kerjasama, kepedulian. Jadi bisa dikatakan sangat strategis seperti yang saya sampaikan. Atas pemikiran-pemikiran tersebut, dalam proses perjalanannya saya di Sanggar Sekar Dewata juga akhirnya merangkul rekan-rekan disabilitas untuk ikut bergabung. Memang itu bukan hal yang mudah, tetapi karena saya penasaran awalnya, saya mencoba untuk itu. Dan saya mulai pada tahun 2007. Kegiatan ini bisa dikatakan coba-coba awalnya karena saking penasaran, tapi akhirnya proses berlanjut sampai saat ini, dan bisa dikatakan anak-anak disabilitas yang pernah atau sempat saya dampingi, saya ajak berkesenian, itu bisa dikatakan dari semua jenis difabel. Ada tunadaksa, kemudian rekan tunanetra juga sering kita ajak, rekan tuli, bahkan rekan Down syndrome pun pernah saya dampingi atau ajak untuk berkesenian. Bagi saya hal tersebut adalah sesuatu yang luar biasa, sekaligus menjadi media atau sarana barangkali ya, yang sebut untuk pematangan diri, untuk pribadi saya. Sementara untuk publik itu adalah bagian dari upaya kita bagaimana memberikan pemahaman bahwa rekan difabel, jika mereka diberi kesempatan, mereka akan mampu melakukan sesuatu. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, hal penting adalah bagaimana keluarga yang memiliki anggota keluarga berkebutuhan khusus tersebut atau difabel itu tidak minder, tidak kecewa, tidak sedih, namun justru bersemangat untuk membuktikan bahwa disabilitas atau difabel yang ada dalam keluarga itu mampu berkembang dengan baik, bahkan bisa mencapai tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan yang layak, sama seperti rekan-rekan atau masyarakat pada umumnya. Itu yang mendasari bagaimana dan kenapa saya masih berupaya terus untuk aktif
untuk bisa terlibat dalam lingkup difabel. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita ungkap, yang bisa kita pelajari, bahkan mungkin banyak hal yang bisa menjadi sebuah titik balik dari pemahaman kita secara umum tentang atau terhadap rekan difabel. Yang pertama muncul biasanya ada rasa kasihan. Kasihan melihat rekan difabel, kasihan sekali mereka yang memunculkan upaya kita untuk membantu. Nah, membantu ini dominan yang muncul adalah membantu secara material, memberikan ini, memberikan itu, dan itu sah-sah saja memang, karena bagian dari membantu itu ya seperti itu. Hanya segitu dulu ya. Terima kasih. Membuka program seni untuk rekan difabel tidak fokus pada anaknya atau pada yang difabel, tetapi juga fokus terhadap keluarga, dalam hal ini ayah dan ibu, orang tua dari anak-anak yang tergabung ini. Kita berikan pemahaman, berikan informasi sebisanya, kita mendorong agar anak-anaknya ini bisa sampai di jenjang pendidikan tinggi, bisa kuliah seperti itu, terlepas dari keberadaannya ekonomi demikian. Karena menurut saya sekarang banyak beasiswa, beberapa universitas sudah memberikan fasilitas pendampingan untuk anak-anak difabel. Jadi saya berpikir hal itu harus diketahui orang tua, kemudian anak dan orang tua ini memiliki satu tekad yang sama demikian, saling dukung demikian ya. Nah, ini yang selalu kita coba sampaikan ke orang tua, karena ini pemikirannya. Beberapa anak difabel ketika tingkat SMP SMA itu memiliki prestasi yang bagus. Tamat SMA mereka menjadi pekerja yang ternyata jauh dari apa yang talent yang mereka miliki, dan ini tentu sangat disayangkan sekali gitu ya. Nah, atas hal tersebutlah maka saya di Sanggar Sekar Dewata selalu membangun komunikasi yang baik dengan para orang tua, selalu memotivasi mereka agar anak-anaknya sebisanya sampaikanlah temani sampai jenjang kuliah gitu. Nah, beasiswa banyak, juga saya bilang, juga fasilitas-fasilitas lain juga banyak gitu. Ya, harapan saya sih agar ke depannya rekan difabel itu semakin bisa memberdayakan dirinya sehingga mampu menjadi insan-insan mandiri yang justru bisa memotivasi rekan-rekan difabel untuk menghadapi segala sesuatu tantangan hidup itu lebih baik. Seperti itu. Saat ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan terhadap diri saya terkait dengan aktivitas saya bersama rekan-rekan difabel. Ya, harapan saya dengan jawaban-jawaban yang saya sampaikan nanti sedikit tidaknya bisa memberi gambaran seperti apa konsep dan pemikiran saya terkait dengan keberadaan rekan-rekan difabel. Yang sering saya dapatkan biasanya adalah apa latar belakang itu untuk melatih rekan-rekan difabel berkesenian.
pertanyaan ini bagi saya susah-susah gampang dijawab, karena itu terkait historis ya, perjalanan, bagaimana perjalanan saya sampai akhirnya ya mengajar rekan-rekan developer. Yang jelas latar belakang itu berawal dari kegiatan saya di Sanggar dengan anak-anak. Tahun 2007 kita mengadakan satu kegiatan semacam bakti sosial, kemudian ya, kebetulan itu ke panti asuhan. Nah, saat itu saya mengajak anak-anak Sanggar untuk kolaborasi, mereka menari. Nah, saat itulah saya melihat, singkatnya, ketika saya melihat anak-anak Sanggar berkolaborasi dengan anak-anak tuli yang notabene mereka tidak pernah komunikasi dan mereka bisa melakukan nari bersama, itu memunculkan sebuah keterkejutan yang pertama. Kemudian ya saat itulah saya berpikir kenapa tidak saya coba. Nah, jadi latar belakangnya yang sederhana, penasaran aja. Dan akhirnya dari penasaran, koordinasi, ngobrol dengan pemilik panti asuhan, ketua panti asuhan, tidak diizinkan banyak saya ngajar. Nah, proses mengajarnya itu pun dengan rekan-rekan difabel tidak hanya di panti asuhan, kemudian berkembang ke beberapa yayasan, ke beberapa teman-teman difabel lainnya. Jadi demikianlah yang saya sampaikan terkait dengan pertanyaan yang sempat diajukan kepada saya. Sekian dan terima kasih. Dan terima kasih sangat ini Mbak, sangat terima kasih. Jujur saya grogi saya itu baru sekarang beralasan lagi. Saya bisa menemukan jawaban kenapa saya grogi gitu ya. Pertama, band tampil di tempat ini. Oke. Pertama kali ya. Pertama kali. Kemudian kedua, bisa dikatakan momen ini adalah menggali, mereview kembali kenapa berkegiatan seperti ini, kenapa dengan difabel seperti itu. Itu membuat saya sedikit mengenang masa lalu. Gitu. Iya, iya. Ini yang sebenarnya yang menarik. Saya jujur nggak bisa berkata-kata Pak, karena tidak menyangka mereka bisa menampilkan begitu utuh, begitu sempurna di mata saya. Dan yang unik tadi juga adalah kok ada yang pakai musik, ada yang nggak pakai musik, gimana tuh maksudnya Pak? Iya Mbak, seperti tajuk dari pementasan ini, dunia sunyi penuh makna, penuh arti seperti itu. Dan kemudian tagline berikutnya, seni sebagai media edukasi. Nah, ini yang kita maksud kenapa ada iringan, tarinya diikuti iringan dan ada tari sebagian tidak diikuti iringan. Nah, di sini upaya saya mendekatkan penonton, menyadarkan kita semua sebagai orang yang mendengar bahwa rekan tuli itu dalam kesehariannya beraktivitas dia senyap, Mbak. Seperti tadi ya? Ya, seperti tadi. Sekarang kita mencoba untuk masuk ke dunia mereka. Yang kita pakai adalah momen sebuah pertunjukan, di mana pertunjukan bagi kita di Bali akan sangat bagus, sangat menarik, sangat diapresiasi ketika iringan tari, kemudian penarinya itu klik, harmoni. Nah, lalu gimana ketika sebuah tarian tanpa lagu, tanpa musik. Ya? Nah, ini sebagai upaya sederhana kita menyadarkan kita semua sebagai orang dengar, jangan hanya kita peduli dengan dunia kita saja. Ya, dengan dunia kita, kemudian saya peduli, saya senang, sangat miris apa dan sebagainya. Ya. Itu dalam retorika atau kita oralkan saja. Tapi sekarang kita coba lakukan penghargaan itu ya. Kita duduk, kita menjadi orang tuli juga, merasakan itu seperti apa dalam sebuah bentuk pertunjukan itu sih Mbak. Dalam banget ya malam minggu kita kali ini. Saya mau tanya, ini yang nonton masih penasaran nggak dengan penampilan berikutnya? Masa sih kurang keras suaranya? Masih semangat?
Oh, luar biasa. Iya, kita ya. masih ada satu, Mbak. Masih ada. Masih ada materi tari joget bumbu. Yes. Nah, tapi sebelum itu Saya juga pengen tahu nih, dari tadi yang diceritakan tuh cuma teman-teman Iya. dari Tunarungu, dari Sanggar. Sanggar, betul. Ini yang ganteng-ganteng baju merah ini kok nggak ditanyain sih? Mana fansnya ini? Iya, beri tepuk tangan untuk rekan Netra Dari Sanggar Guna Widya Taksu. Pakai baju merah ini, Iya. kayaknya bangun tidur nggak kayak gini ya Pak ya? Dunia mereka beda. Siap. Saya mau wawancara satu, mau ngobrol-ngobrol Iya. satu, boleh mungkin Pak Mungkin Pembina? kita sekalian dengan pembina tabungnya aja, Pak Yan Pembinanya, Merte, Pak Yan Merte, ke depan dengan sebentar. Pak D. Ada apa nih gitu, Jok? Iya. Gawat berarti loh Dengan Pak Pak. Dialog. Iya, Pak Dialog. Silakan, Dengan Pak Pak. D berdua silakan. Iya. Dibantu yuk. Ya, Nah. Pak Yan, silakan Pak Yan. Ini penonton ini penasaran, Iya. siapa sih sebetulnya ini yang ganteng-ganteng rupawan, bajunya merah sama kayak karpet kita Betul, sama. hari ini. Nah, kalau tadi dunia senyap. Senyap, Kalau sekarang dunia gelap. gelap. Tapi gelap itu bermakna garam banget. Baik, ini Kita saya akan mau. mendengarkan banyak hal dari yang gelap-gelap itu. Silakan Mbak. Siapa dengan Bapak Sila? Saya Dialog. Gimana Pak? Sudah pernah tampil di panggung belum sebelumnya? Sering kali sudah. Waduh, ini artis berarti. Papan internasional ya Pak ya? Atau papan setrikaan jangan-jangan. Nah, gimana Pak pendapatnya, perasaannya hari ini tampil sama teman-teman sekalian? Sebelumnya saya mau tanya, mungkin acara UPTD Seni Budaya apa tadi? UPTD Yang diselenggarakan Taman Budaya Provinsi Bali. yang keberapa ini? Ini terus Pak berlangsung. Sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya untuk khusus ini, kok saya diwawancara ya? Nah, nggak apa-apa Pak. Jujur, Iya. jujur ini sudah beberapa kali digelar Pak. Nah, jadi untuk pertama kali di acara ini, di acaranya UPTD di Art Center sudah sering kali. Tapi acara UPTD ini, ya ini baru pertama kali saya ikut. Iya. Jadi ini juga merupakan suatu kebanggaan karena saya bisa hadir di sini. Bangga dan tentunya bahagia juga ya. Pastinya. Ini berarti banyak yang minta tanda tangan di sehari-hari. Benar. Baik, saya mau tanya juga. Iya. Untuk pembinanya ya, pelatihnya, gimana Pak? Apakah gimana pesan-pesannya nih? Udah bosan ya jangan-jangan sama mereka kemana-mana sama bapak-bapak sekalian, terus udah bagaikan keluarga ya? Silakan. Ini merupakan pengalaman budaya. Tapi sebelumnya saya sempat mengajar orang yang normal. Ini merupakan tantangan ya, tantangan bagi saya pribadi, menguji kesabaran Ya. itu mungkin itu juga teknik Ya. aja Tentu yang berbeda ya Pak. itu yang berbeda sebenarnya. Terus cara mengarahkan teman-teman netral waktu tadi kan ada bisu, kayak ada gerakan tanpa Suara tanpa iringan musik. itu saya yang nyanyi di sana, mbaknya juga kita tidak tahu. Nggak tahu saya Pak. Iya Saya Pak. nyanyi di sana. Oh. Oke. Itu yang Siap. Saya nggak tahu sistemnya ternyata seperti itu ya Pak. Saya juga pikir kok bisa gitu kan, tanpa musik, tanpa ini kan luar biasa loh. Saya mau kembali lagi ke Bapak. Ini mumpung rame nih yang nonton Pak. Bapak ada pesan-pesan nggak yang ingin disampaikan untuk mungkin rekan-rekan kita yang Bapak namanya bukan tuna ya Pak ya, bukan tunanetra atau tunarungu. Selamat sore menjelang malam untuk para penonton semuanya. Kembali saya memperkenalkan diri, mungkin ada yang sudah tahu juga beberapa. Saya sendiri Dialog. Kebetulan saya juga memang sudah di dunia seni ini dari tahun semasih di Driaraba, dari tahun 80-an. Saya sendiri adalah seorang penyanyi sebetulnya, tapi juga seorang penabuh. Mungkin ada yang suka lagu-lagu Bali, terutama itu lagu galak-galak ya saya sendiri. Sama lagu Menjanji di Jalan. Nah, salam kenal untuk semua. Dan terkait dengan penampilan kali ini yang dengan grup
Guna Widya Taksu yang mempunyai arti guna yang berarti bermanfaat. Kemudian Widya adalah ilmu atau pendidikan atau sebuah pengetahuan yang turun ke dunia sehingga kita berlatih untuk bisa mencari taksu atau mencari suatu ketenaran. Nah, seperti itu. Guna Widya Taksu. Baik. Kemudian harapan kami semoga para penonton semuanya akan mengenal grup ini karena ini baru terbentuk sejak kita pentas di sore hari ini. Ya, ini baru terbentuk. Harapan kita ke depan bila salah satu dari para penonton dan masyarakat luas khususnya yang berkeinginan untuk menggunakan jasa dari Guna Widya Taksu, silakan menghubungi Pak Ketut atau menghubungi Dialog. Kirain silakan hubungi nomor di bawah ini ya Pak ya. Pak, nyanyi dikit dong buat kita, katanya penyanyi. Dikit aja tapi ya, jangan satu album. Biasanya penyanyi disuruh nyanyi ke tagihan itu biasanya. Lagunya apa? Jangan dalamku aja Pak. Satuan gendeng beli mejani menuturang skancane ada di hati. Hadir. Udah, segitu aja. Wah, dikit banget ya. Ada tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak Pak De dan juga Bapak. Tetap semangat dan sekali lagi bagi yang ingin menggunakan jasa dari kelompok silakan hubungi nomor di bawah ini. Iya. Terima kasih Pak De. Silakan, Pak. Nah, Mbak Wulan ini ada Apa itu Pak? tadi yang rekan netra sudah, Oke. yang rekan tulis sudah. Sudah. Nah, satu lagi rekan daksa kita. Ah. Dia seorang pelukis. Yes. Pak Yani silakan ke Pak Yani sini Pak. Oke. Jadi ini bagian dari konsep kolaborasi kita. Yes. Karena bagaimanapun Mbak, kenapa harus ada kolaborasi 3 difabel di sini? Betul. Kenapa tuh Pak? Karena bagi saya difabel itu jangan tumbuh dalam ruang eksklusivitas. Jangan tumbuh dalam ruang kelompok sendiri. Orang tuli sama tuli aja, orang netra sama netra aja, daksa sama daksa saja. Jangan seperti itu. Karena kita ingin seperti slogannya pemerintah mengatakan bahwa disabilitas itu menuju setara, semua sama. Dan kita di sini ingin mencoba itu. Kita mulai dari kegiatan yang dilakukan PPP ini. Kita menggabungkan semua sehingga disabilitas tidak ada sekat, baik sekat dengan disabilitas sendiri ataupun sekat dengan kita non disabilitas. Dan itu yang kita inginkan. Lebih ininya kita kolaborasi, artinya tidak ada sekat dan tidak ada dusta di antara kita. Ya Pak ya. Pak Yan, gimana komentarnya kolaborasi sama anak-anak ini rasanya seperti apa Pak? Kayak Iwan Fals ini suaranya. Sudah bingung. Saya jangan ngomong, yang ngomong tuh karya saya. Jadi saya di dunia sunyi juga sebenarnya. Jadi kalau udah di kamar di studio ya 1 minggu, kalau nggak dimarahin istri baru saya keluar. Kalau nggak di kamar terus. Tapi saya bangga artinya bisa pelan-pelan mengenal mereka. Mereka dunia sunyi, saya tuh sebenarnya nggak sunyi juga gitu loh. Artinya tapi lebih terasa sekarang mereka. Jadi gak bisa dibayangkan sunyi tapi penuh penuh gelora di sana. Itu sebenarnya seperti itu. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya bangga bisa berada di sini. Selamat betul tidak. Saya juga ya sedikit membantu apa yang saya punya di tempat beliau ngajar anak-anak di usia dini, anak-anak. Ya bukan mengajar sih, cuma membimbing ya, mengarahkan. Kalau mereka sudah kreatif, pintar-pintar sebenarnya. Ini seringkali guru lukis itu mengajari, dan saya nggak ngajari, cuma membimbing mereka agar mereka lebih bebas beraktivitas gitu. Itu ya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Yan. Tepuk tangan sekali lagi. Mbak, dunianya juga dunia seni katanya. Bapak, dunia sunyi maksudnya. Sama-sama sunyi. Asal bukan dunia galau. Kalau galau sih semua ya. Ya saya juga galau ya. Gak curhat dong Pak. Ya. Oh curhat Bapak jadi. Baik, kembali lagi ke laptop. Nah, kita akan apa nih? Barusan joget ya? Iya. Jadi bukan hanya tarian nih Bapak Ibu, siap-siap nyibeng habis ini ya. Betul. Jangan kabur. Biasanya nih ya, kalau udah ada joget auto kabur. Iya.
biasanya. Ini jangan sampai kabur, jangan Iya. kalah dong. Masa kalah? Saya malu loh Pak sebetulnya sama rekan-rekan ini, mereka lebih bisa daripada saya dan luar biasa apresiasinya. Oke. Udah deh, kita kepanjangan ngomong nih, kita langsung aja saksikan bersama-sama. Ini dia Tari Joget Bumbu.
Halo, perkenalkan nama saya W-I-D-Y-A, Widya, dari Gianyar. Tepuk tangan untuk Widya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya R-I-S-N-A, Risna dari Bangli. Halo, salam kenal, nama saya M-O-N-A, Mona dari Bangli sama. Halo, perkenalkan nama saya S-E-K-A-R-I dari Sekarini dari Bangli. Halo, perkenalkan nama saya R-A-N-T-I, Rati dari Bangli. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya S-I-N
T.Y.A. Cynthia dari Bangli. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya P.A.M.D.E. Pande dari Bangli. Selanjutnya permisi. Halo, nama saya G.A.L.A.N.G. Galang dari Denpasar. Halo, nama saya E.R.A. dari Bangli, Era. Halo, perkenalkan nama saya W.I.D.H.I. Widi dari Bangli. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Hari ini kita sudah ikut pentas menari. Ya, jadi sekarang bantu untuk teman-teman tunanetra. Ini perkenalan ya? Oh, perkenalan. Ya, seperti saya bilang tadi, nama saya Pak Yanik. Nama saya Pak Yanik, saya dari Ubud. Dari kecil sekali memang saya melukis, jadi mungkin karena sudah kebiasaan dan budaya di Ubud, jadi dari kecil sudah keluarga kita sudah semua menari, ada yang melukis, ada yang naik tabung, jadi seni itu bukan hal yang istimewa lagi, sudah kebiasaan kita. Jadi kalau sekarang sehingga ada sangat-sangat dulu mungkin nggak ada ya, karena memang begitulah kita, gitu lah. Kita bukan ada. Ya cuma dulu saya normal, tapi waktu saya kuliah di pariwisata, kecelakaan, bagian polisi yang mungkin saya akan ya kesulitan berjalan, tapi saya kok masalah berpikir positif aja. Mungkin ini seperti mengarahkan saya kembali ke dunia seni. Jadi ya kita ya mengambil positif saja. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Apapun kondisi kita, nggak ada yang bisa menghentikan kita. Justru dengan berkesenian inilah saya bisa keliling dunia, yang bisa ke Eropa, ke Australia. Mungkin tanpa itu mungkin saya nggak, mungkin cuma di pegawai hotel, mungkin ya kan saya dulu. Terima kasih. Om Swastiastu, Raja Ungi yang perkenalkan nama tiang Iko Mangsumul saking penabuh Guna Widya Taksu mawit saking Perduni Kota Denpasar, Persatuan Tunanetra Indonesia cabang Denpasar. Terima kasih. Om Swastiastu, Raja Muni. Selamat malam Bapak Ibu penonton yang sudah hadir di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Kadek Agus Marjaya SPD. Saya tamat SMA di SLBN 1 Kota Denpasar atau dulunya yang terkenal dengan nama Dria Raba. Dan kali ini saya ikut bergabung di Seka Bebuntangan Guna Widya di pada hari ini. Terima kasih.
Om Swastiastu, selamat malam Bapak Ibu dan para hadirin yang ada di tempat ini. Saya Imade Sukowijaya dari Denpasar, asli Tabanan, pekerjaan masas ya. Jadi kalau menabuh ini penyalur hobi. Saya ikut penabuh Guna Widya Taksu Denpasar. Saya masas di bidang penyembuhan ya, bukan spa. Kalau spa saya tidak mau, nanti mijatnya seputaran paha. Terima kasih. Ini Om Swastiastu di tiang Gusti Sudarsana saking mriki baler di sedang rumah di tiang dan niki di tiang nyarengin megamel ring Guna Widya Taksu panggak demen ati kan. Nggih enten matur semua sareng saya. Om Swastiastu, Rahaja Bumi, semuanya kembali memperkenalkan diri untuk kedua kalinya. Nama saya Dealor, cuman nama aslinya adalah Imade Kandre. Yang bergabung di grup Niki di tahun Niki karena memang grup Niki baru terbentuk. Guna Widya Taksu. Semoga Ida Dani sareng sami berkenan dengan grup yang baru Niki. Yeah. Om Swastiastu, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Widi Mustika. Asal saya dari negara. Saya tinggal di Denpasar. Pekerjaan saya tukang pijat. Terima kasih. Anjing suksema, luar biasa ya. Rekan-rekan kita sudah berkenalan, kita sudah tahu juga sedikit cerita tentang mereka. Tapi dari tadi kok kita terus ya yang bercerita tentang pendapat kita soal acara ini. Saya mau minta satu dong dari penonton yang tadi ngibeng sampai 2 kali loh Pak ngibeng. Benar. Mungkin Bapak dulu yang bagi Pak, boleh saya undang ke panggung ngobrol bentar Pak. Iya. Mau tanya-tanya juga gimana sih pendapatnya Bapak? Sudah pernah belum nonton penampilan seperti ini sebelumnya? Bapak namanya siapa Pak? Nama saya Inyaman Linggih, asal Banjar Barat Tengah Bangli. Inyaman Linggih Bangli. Yang Bangli mana suaranya? Banyak dari Bangli ya, dan ada juga Gianyar. Gimana Pak? Pertama kali itu sudah pernah menyaksikan? Kita bagaimana perasaan? Kalau untuk pentas-pentasnya, boleh lihat ke penonton juga Pak. Kalau untuk pentas-pentasnya, lain dari acara ini sudah sering sekali. Yang di yang dipentaskan dari Sekar Dewata, punyanya Pak Tur. Dan saya kebetulan anak saya juga di sini ada tampil. Yang mana Pak? Yang tepuk tangan dong. Sama ini adiknya yang di sebelah kiri. Baik. Ngomong-ngomong ini sudah punya pacar Pak? Mungkin sudah. Oh mungkin sudah. Tanya Pak, udah punya pacar belum? Iya. Nggak pulang nanti jadinya ya Pak ya, lanjut Pak. Gimana perasaannya Pak? Ya, sebelumnya juga terima kasih atas terselenggaranya acara seperti ini di kalangan Taman Budaya. Saya merasa bangga sekali anak saya bisa tampil di sini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ketut Indonesia yang telah membimbing anak-anak saya dan anak-anak yang lainnya yang dari Bali semuanya. Sukses semua Bapak, terima kasih banyak. Boleh kembali ke tempat, tepuk tangan sekali lagi. Ada satu lagi. Ini jangan bilang dari Bangli juga Pak. Iya Pak, Bangli ya. Baik, tak apa-apa sih sebenarnya. Dengan Bapak Siro Pak. Yang itu Arcana. Pak Arcana, saking Bangli. Saking Denpasar. Oh Denpasar, salah saya. Tapi sering ke Bangli. Oh gitu. Nggak sering pijat juga Pak. Pernah. Oh pernah pijat juga. Gimana Pak pendapatnya atau perasaannya nonton hari ini? Ya saya sejak awal ketika ada informasi bahwa ada anak-anak difabel akan tampil, saya ada antusiasme untuk hadir menyaksikan mereka. Kebetulan saya juga punya keluarga, satu ponakan saya seperti mereka. Jadi ya
Bisutuli. Tapi ngomongnya lancar. Tapi bahasa Indonesia saja, bahasa Bali nggak bisa. Saya emang ada rasa terharu melihat mereka dari semangat mereka betul-betul tinggi dan mentalnya luar biasa. Mungkin kita kalah ya mentalnya. Mungkin karena ada kekurangan mereka, jadi pasti ada kelebihannya. Ya selamat ya untuk anak-anak, tampil bagus sekali. Susah bagi orang normal, susah ya, apalagi ini tanpa suara, tanpa dengar bisa mengikuti seperti ini. Ya mudah-mudahan kedepannya terus bisa tampil bagus, karena saya juga orang seni, jadi sangat kagum dengan penampilan tadi. Luar biasa. Banget Bapak. Pokoknya sukses untuk anak-anak semua ke depan, mungkin mendapat kesempatan bagus, karena saya tahu Ibu Gubernur sangat memperhatikan, memberi dukungan penuh pada anak disabel. Malah saya dengar nanti ketika ada art center baru, sebagian dari arealnya untuk mereka. Saya dengar langsung dari beliau. Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan nanti ada panggung khusus disabel di Klungkung sana ya, di art center yang baru. Jadi nanti harus siap-siap penampilannya lebih bagus lagi, yang lebih mungkin lebih panjang. Ini yang pusing kalau lebih panjang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pokoknya semangat anak-anak, tanda semangat. Semangat apa katanya Pak? Semangat. Oke. Ya. Kalau saya tahunya ini ada soalnya Pak. Soalnya ya. Baik, terima kasih sudah tampil bagus di sini, dan bapak-bapak juga penabuh dari Pertuni dari anggota Pertuni Bali membantu anak-anak yang tunarungu ini tampil, sehingga jadi kolaborasi yang sangat bagus. Ya juga Pak Yani, terima kasih hadir. Saya tadi kaget, saya ada teman juga di Istakari mirip badannya. Saya bilang ini ada saudara, ternyata satu umur satu tabanan. Oh, saudara yang tertukar Pak. Kembali. Jadi lanjutin Pak. Makasih banyak ya Bapak. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Arsada, dan juga pasti penonton yang lain juga merasakan hal yang sama. Kalau saya sih merasa roller coaster ya Pak ya. Di awal saya terharu, terus ketawa, terus terharu lagi, ketawa lagi, bolak-balik hati saya di malam minggu ini sama mereka. Saya juga merasa gitu Pak. Padahal saya sering bersama mereka. Nah ini yang saya sebut, kadang ada sesuatu yang tidak terduga. Apa yang mereka latihkan, kemudian ada kesempatan mereka tampil. Alam bawah sadar mereka muncul ketika, dan itu menjadi lebih baik dan sangat luar biasa. Luar biasa. Kalau tadi Pak Arsana bilang harus tetap semangat berkarya ya, jangan khawatir Pak. Mereka pasti punya akun TikTok ya. Pasti semua punya. Pasti punya TikTok kan? Ya punya ya kan? Iya, nggak apa-apa. Mulai dari sana, siapa tahu jadi influencer maksudnya ya. Baik, kayaknya ini sayang sekali ya, menjadi tanda perpisahan kita pada malam hari ini. Sayang sekali. Padahal mungkin malamnya masih panjang. Kita masih ingin menyaksikan, tapi mungkin di lain kesempatan. Saya nggak akan banyak berkata-kata karena saya nggak tahu seperti apa kalau ada di posisi mereka. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah salut luar biasa, dan perjalanan kalian masih panjang. Mari kita bersama-sama orang dengar mendukung teman-teman kita juga agar merasakan apa yang kita rasakan. Dan jangan pernah lupa atau memberikan mereka satu stigma. Ketika saya mendengar dan Anda tidak mendengar, Anda berada di bawah saya. Dan ketika Anda tidak melihat dan saya bisa melihat, Anda jauh di bawah saya. Itu adalah stigma yang mungkin bisa terbentuk dalam masyarakat kita. Jangan sampai ya Pak. Jangan sampai seperti itu. Betul. Baiklah. Kalau begitu saya Galuh Praba dan juga partner MC saya dadakan. Saya Ketut Bendesa.
pamit dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Kita tutup, kita tutup dengan Karma Santi ya teman-teman ya. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa. Yang mau foto bareng sama artis-artis ini silakan, mau foto bareng atau mau ketemu sedikit ngobrol berbahasa isyarat silakan, kita masih ada waktu sedikit saja. Nanti 1 kali foto 5.000 di depan.